Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini pelajaran kimia kita akan mereview atau membahas kembali pelajaran kemarin yang sudah saya posting di Gizi, yaitu tentang reaksi redoks. Ya, untuk peta konsepnya saja yang paling banyak dibahas di reaksi redoks itu adalah yang pertama tentang konsep redoks, dan yang kedua adalah tentang aturan Bilox. Ya, kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang konsep redoks, dan kalian sudah saya beri untuk latihan mengelompokkan bagaimana reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berdasarkan konsep redoksnya. Hari ini akan lebih saya jelaskan sedikit sebelum nanti kita akan masuk ke aturan Bilox. Ya. Oke, seperti yang kita ketahui, konsep redoks itu sendiri adalah gabungan antara dua reaksi, yaitu reduksi dan oks adalah oksidasi. Nah, berdasarkan konsep yang ada, reaksi redoks itu diberikan tiga konsep atau memiliki tiga proses atau tiga buah konsep yang harus dipahami untuk membedakan reduksi dan oksidasi itu sendiri. Konsep yang pertama adalah konsep tentang keterlibatan oksigen. Konsep yang kedua adalah tentang transfer atau perubahan transfer elektron. Yang ketiga adalah tentang perubahan harga Biloxnya. Ya, jadi ada oksigen, elektron, Bilox. Nah, bagaimana tentang keterlibatan oksigen? Nah, untuk keterlibatan oksigen sendiri, reaksi reduksi dan oksidasi dibedakan. Nah, selalu mengalami dua kebalikan. Nah, kalau hubungan dengan reduksi, ternyata reduksi itu melepaskan oksigen. Kalau oksidasi berarti kebalikannya, menangkap oksigen. Contoh reaksinya bagaimana? Yang namanya melepaskan oksigen berarti oksigen akan selalu berada di setelahnya tanda panah. Ingat, reaksi itu dipisahkan antara sebelum, sesudah, dan ada tanda panah. Nah, seperti ini, melepas oksigen berarti oksigennya berada di sebelah kanan atau setelahnya tanda panah. Sedangkan oksidasi berarti, nah, oksigennya berada di mana? Sebelum tanda panah, karena dia ditangkap, maka akan mengikat menjadi bentuk yang seperti ini. Ya. Nah, bagaimana tentang konsep transfer elektron? Elektron berarti dari sini untuk reduksi adalah mengikat elektron. Ingat, kalau mengikat, menangkap itu berada di sebelah kiri, berarti elektron ini loh yang dikatakan emin adalah elektron, bermuatannya negatif. Jadi nanti ciri-cirinya kalau transfer elektron, carilah eminnya di mana. Nah, kalau berada di kurangnya berarti eminnya berada di sebelah kiri, berarti diikat. Kalau berarti dilepas berarti eminnya adalah berada di sebelah kanan atau setelahnya tanda panah. Sedangkan perubahan Bilox, ada aturan. Ini yang nanti akan kita pelajari. Apa sih Bilox itu? Nah, sebelumnya kita tahu yang dikatakan perubahan Bilox berarti ada penurunan. Untuk reduksi berarti adalah perubahan Biloxnya itu turun. Kalau oksidasi berarti Biloxnya naik. Nah, dalam suatu reaksi Bilox turun itu bagaimana? Kita lihat dari sini, S-nya. S dari plus 4 menjadi plus 2. Berarti dia mengalami penurunan nilainya. Nah, maka dikatakan Biloxnya turun. Contoh reaksi dari reduksi. Sedangkan kenaikan di sini dari 0 menuju plus 2 berarti naik, maka dikatakan kenaikan Bilox. Oke, kita lanjut ke aturan Bilox. Ada tiga hal yang harus kalian ingat, yaitu Bilox di dalam atom netral, Bilox di dalam senyawa, dan ion. Jadi kita harus tahu perbedaannya dulu. Aturannya berbeda ketika di dalam atom netral, senyawa, dan ion. Kalau di dalam atom netral atau dia yang tidak berikatan dengan unsur lain, sendirian ya, jomblo, tidak ada temannya, siapa saja contohnya, misalnya adalah O2, seperti ini molekul unsur, berarti dia juga termasuk atom netral, Cl2, H2, atau dia sendirian C doang, N doang, Mg doang, dan sebagainya, maka atom netral itu memiliki nilainya adalah 0. Kalau di dalam senyawa, senyawa itu yang seperti apa? Dia adalah spesies yang berikatan, berarti di situ terdiri atas dua unsur atau lebih, misalnya ada H2SO4, HCl, ada CH3COH, dan sebagainya. Maka di dalam aturan senyawa ada 4 bagian harus kalian ingat, yaitu di dalam senyawa apakah di dalamnya ada hidrogennya, maka nilai hidrogen memiliki nilai Biloxnya adalah plus 1. Kalau di dalam senyawa ada oksigennya, maka nilainya Bilox oksigen adalah min 2.
Kalau di dalam senyawa itu ada golongan 1A, 2A atau 3A, maka nilai biloknya adalah sesuai golongannya. Ya, ingat golongan 1A, 2A, 3A bisa belajar di SPU. Totalnya, nah, total aturan bilok di sini untuk di dalam senyawa, kalau di jumlah total maka biloknya adalah 0. Nah, sedangkan aturan yang ketiga di dalam ion. Nah, ion adalah spesies yang memiliki muatan di kanan atas seperti ini. Ada muatannya, ada plus 2-nya, ada 3 plusnya, ada min 2-nya, ada min 1-nya. Itu adalah ion. Maka ion memiliki bilok sesuai dengan muatan yang dikandungnya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Tadi kita sudah belajar tentang aturan biloksnya. Maka di sini kita aplikasikan, carilah biloks N di dalam spesies berikut. Ada 3 contoh yang saya berikan. Apakah nanti nilai N di dalam HNO2, di dalam N2, dan di dalam NO3 min 1 biloksnya sama atau tidak? Nah, kita akan buktikan dengan aturan biloks yang berlaku. Nah, langkah pertama apa? Kita harus tahu apakah spesies yang kita dapatkan itu masuk kriteria atom netralkah, senyawakah, atau ion. Nah, seperti ke nomor 1. Di dalam HNO2, HNO2 adalah gabungan, ada H, N, dan O. Berarti dia masuk dalam satu kondisi di mana gabungan bersama antara unsur-unsur di dalam satu bentuk ini yang dikatakan dengan senyawa. Nah, sedangkan kalau di dalam N2, iya benar dia gabungan, tapi dia ini masuk kriteria atom netral karena sejenis. Ini namanya molekul unsur, masuknya di dalam aturan atom netral ya. Nggak ada seperti HNO2 karena ini berbeda jenis. Nah, sedangkan NO3 min, nah, dia ini kalau saya bentuk seperti ini dia seperti senyawa, tetapi di sini ada sesuatu di kanan atasnya. Ini yang dikatakan dengan keadaan ion. Dia punya muatan di kanan atas ionnya, ya. Jadi di sini adalah senyawa, dia masuk ion dan ini masuk atom netral. Maka cara mengerjakan sesuai dengan aturan di sini. Nah, oke, karena tadi kita sudah masuk ke bagian dia adalah masuk senyawa, maka kita masuk untuk aturan bilok senyawa. Kita lihat di sini, ya, kita harus mencari spesiesnya masing-masing. Ada H, ada N, dan ada O sebanyak 2 buah. Berarti H, apakah H ada di dalam aturan senyawa? Apakah H memiliki harga bilok? Ya, ternyata di aturan bilok H itu sudah memiliki harga, yaitu nilainya plus 1. Ya, sedangkan N, apakah N ada di sini? Ternyata N tidak termasuk di dalam aturan, maka nanti yang akan dicari. Nah, oksigen sendiri ternyata memiliki harga min 2, ya kan? Di dalam aturan bilok oksigen itu nilainya min 2. Maka dari sini ini ada salah satu yang harus kita cari. Nah, ingat totalnya senyawa, nah di jumlah itu semuanya harus 0. Total biloknya adalah 0. Maka bisa tidak kita mencari? Bisa, ya. Berarti hanya adalah plus 1, O-nya min 2. Kok O-nya sebanyak 2 buah, Bu? Berarti semua O totalnya adalah min 4. Jadi kalau saya jabarkan adalah HNOO, satunya O min 2, O-nya juga min 2. Totalnya adalah min 4. Nah, kalau totalnya min 4, maka dari sini kita bisa tahu berarti jumlah totalnya oksigennya di sini min 4, sehingga ada plus 1, ada min 4, dan ada X. Totalnya seharusnya 0. Nah, berarti berapa harganya? Maka dari sini 1 plus X min 4 sama dengan 0. Berarti ini diselesaikan sama min 4 dulu. Berarti menjadi X min 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya atau nilai biloknya nitrogen adalah plus 3. Dari sini berarti kita bisa simpulkan biloksnya hanya adalah plus 1, nitrogennya plus 3, oksigennya adalah min. Oke, kita lanjut. Bu, kalau nomor 2 bagaimana? Ini sangat gampang sekali karena N2 dia sendirian doang. Karena dia masuk dalam aturan atom netral, apapun dia keadaannya selalu memiliki biloksnya adalah 0. Jadi N2, N-nya adalah 0 di dalam biloksnya tersebut. Di NO3 ini yang harus kita tahu. Bu, ada biloksnya di sini, ada muatannya di sini 1, berarti dia masuk ke ion. Nah, ion itu sesuai muatannya. Berarti di dalam ion ini ada gabungan N dan O. Totalnya harus memiliki nilainya adalah min 1. Jadi totalnya di sini tidak lagi 0 tetapi sesuai muatan yang dimilikinya min 1. Nah, ada yang sudah diketahui yaitu oksigen. Oksigennya ada min 2. Oksigen biloknya min 2. Total oksigen di dalam NO3 ada 3 buah. Berarti min 2 kali 3 totalnya min
6, sedangkan nitrogen tidak ada nilainya, maka harus dicari. Sehingga X min 6 sama dengan min 1. Sehingga dipindahkan ruas min 6-nya menjadi X sama dengan min 1 plus 6. Sehingga X sama dengan plus 5. Jadi bisa disimpulkan bilognya N di dalam NO3- adalah plus 5, oksigen